Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'da. Para alim, para ulama, para ustaz, ustazah, bapak ibu jamaah dan saudara sekalian yang saya hormati, yang insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena siang ini Allah berikan nikmat kepada kita untuk bisa menuju ke masjid beribadah, yaitu sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan usaha kita, ikhtiar kita dan dalam rangka menggapai ridha Allah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kali ini saya akan coba sampaikan terkait dengan wakaf. Jadi ternyata wakaf itu betul-betul diperhatikan juga oleh negara, bahkan diterbitkan undang-undangnya. Begitu juga di dalam Islam memperhatikan betul terkait dengan wakaf ini, sehingga itu ada wakaf yang bergerak, ada yang wakaf tidak bergerak. Jadi kalau kita melihat dari Undang-Undang ya, nomor 41 tahun 2004, di sana berbunyi begini, saya bacakan supaya tidak keliru. Jadi wakaf adalah perbuatan hukum wakif. Wakif itu yang mewakafkan untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ini itu bunyi pasal 1 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Kemudian harta benda wakaf itu terdiri dari dua, satu benda tidak bergerak, jadi seperti tanah itu, dan yang kedua adalah benda yang bergerak. Ya, kita sering juga mendengar wakaf tunai gitu ya. Gitu. Nah, yang masuk kategori tadi diundangkan adalah yang tidak bergerak itu memang didaftarkan. Ya, jadi nanti harus didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat wakaf. Nah, berikutnya wakaf benda tadi yang tidak bergerak yang berupa tanah wajib didaftarkan. Ini adalah pasal 19 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960. Jadi sampai segitunya negara mengatur terkait dengan wakaf ini. Karena itu dikaitkan dengan hukum Islam, orang yang berwakaf itu nanti akan dapat manfaatnya yang luar biasa. Kata lain adalah para ulama sepakat itu menjadi amal jariah, sehingga orang yang beramal jariah itu tidak akan ada putus-putusnya. Jadi meskipun dia sudah meninggal akan mendapatkan manfaatnya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat dasar dari Al-Qur'an memang tidak ada secara eksplisit itu menerangkan tentang wakaf, tetapi bisa diambil dari surat Al-Baqarah ayat 267 misalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Al-ayat ini ada terusannya. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah. Ya. Jadi termasuk wakaf itu adalah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Jadi ini adalah dasar bagaimana ketika bapak ibu punya usaha, kemudian hasil dari usaha tadi mungkin bisa diberikan tanah atau berupa uang juga, itu bisa diwakafkan, sehingga harta tadi itu tidak berkurang ya. Jadi yang dimanfaatkan adalah nanti hasilnya ya. Wakaf tanah untuk masjid berarti orang yang beribadah itulah menjadi manfaatnya bagi mereka yang berwakaf tadi, sehingga dia bergerak tapi dimanfaatkan.
Nah, itulah menjadi amal jariyahnya. Itu juga misalkan uang nanti dikelola oleh nazirnya, kemudian pengembangannya itu dimanfaatkan untuk fakir miskin dan sebagainya. Itu adalah dari wakaf. Jadi harta benda sendiri tidak berkurang ya. Sebagaimana dulu sahabat Umar itu tanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, saya punya tanah di Khaybar ya. Tanah ini bagus, kemudian bagaimana ini saya harus manfaatkan? Kalau kamu mau kau tahan, kemudian hasilnya dimanfaatkan." Jadi ditahan tadi adalah dalam rangka bahasa kita adalah diwakafkan, kemudian dikelola, hasil panennya itu digunakan untuk membebaskan budak, untuk fakir miskin dan seperti itu. Dan bahkan juga kita lihat sumur yang wakaf dari sahabat Utsman bin Affan itu dulu zaman itu memang air sangat sulit sekali yang dimiliki oleh Yahudi, tetapi ternyata dijual dan dibeli beliau, kemudian diwakafkan dan sampai sekarang masih ada, luar biasa. Sehingga meskipun beliau sudah meninggal, ternyata bisa dimanfaatkan dan beliau mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat populer sekali. Ada hadis yang setiap manusia atau anak Adam itu adalah terputus amalnya kecuali 3 itu kan. Jadi ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Lah yang amal jariyah tadi itulah kategori dinisbatkan para ulama adalah sepakat itu masuk kategori sebagai dasar wakaf. Nah, inilah pentingnya wakaf, sehingga sekarang alhamdulillah di beberapa jamaah tempat sudah dikelola oleh nazirnya, dan itu juga resmi. Nazir itu bisa organisasi. Di sini bahkan ditulis ada perseorangan, biasa dan badan hukum, dan nanti yang mengikrarkan dibawa ke KUA begitu untuk bisa disahkan. Jadi nazir pun juga nanti bisa terbentuk gitu ya. Sehingga adalah sangat rapi sebenarnya terkait wakaf ini, sehingga kita tidak khawatir nanti tanah saya, uang saya ketika diwakafkan itu apakah habis atau tidak, karena sudah diurus oleh yang bisa mengurusinya dengan sebaik-baiknya, dan bahkan ada undang-undangnya. Jadi kalau sembarangan ngurus nanti akan pasti akan berhadapan dengan hukum. Saya kira itu, ini sedikit pengenalan saja terkait dengan wakaf yang kaitannya dengan undang-undang, dan kita bagi Bapak Ibu yang memiliki harta benda dan ingin mewakafkan, ya monggo, misalkan seperti itu, dan insya Allah akan bermanfaat meskipun kita pun telah tiada, ternyata harta tadi dimanfaatkan oleh kesejahteraan umum atau fakir miskin dan sebagainya. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita bisa menambah amal-amal kebaikan di bulan Rajab, dan mudah-mudahan harapan kita menuju Ramadan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sehat di kondisi yang saat ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan semangat untuk beribadah di masjid yang kita cintai ini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.